Mereka punya hak makan, kasih dia makan. Mereka punya hak pakaian, belikan dia baju. Mereka punya hak tempat tinggal, sediakan tempat tinggal. Kalau belum bisa beli, ngontrak. Mereka punya hak pendidikan, ajar dia mengaji, tahsin. Mereka punya hak perhatian, kau perhatikan dia, kau berikan dia pujian-pujian, kau berikan dia kata-kata yang lembut. Karena hatinya kering, kering hatinya dari mulai pagi mengurus anakmu, mengurus rumahmu. Anak kau pula ulahnya macam kau juga, macam setan. Balik kasar pula cakapmu lagi. Kapan dia mendapatkan kebahagiaan? Sampai menangis meraung dia, kapan liburan? Dapat kalian videonya? Perempuan menangis, stres, mencuci, menggosok, mengepel, ngurus anak, tak pernah liburan. Nangis dia di share. Video itu viral di kalangan ibu-ibu, karena orang itu pun mau liburan juga. Fahaqukum alaihinna, hak kamu terhadap perempuan itu alla yuti'na fursyakum man takrahun, jangan sampai ini adalah kinayah, kata-kata kiasan, karena kalau disebutkan dengan bahasa yang lugas tak baik bunyinya. Jangan sampai berdua-duaan dia dengan laki-laki yang tak mahram. Jam 6 pagi dia sudah mandi, bersolek, bersih-bersih, wangi, semerbak. Rupanya bukan untuk lakinya, tapi untuk kawan sekantor. Dah abang, katanya jam 6 pagi. Takut macet di jalan. Masuk dia kantor jam 7.30, dari mulai jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 dia keluar kantor. Jam 5 dia macet, jam 6 baru dia sampai di rumah. Habis itu mandi, bersih, segala macam. Jam 8 baru dia bisa duduk. Pas ditanya, makan malam kau dek? Sudah makan dengan teman tadi sebelum pulang, masih kenyang. Dan kata dokter nggak boleh makan malam, nanti gemuk. Akhirnya kau pun makan sendiri. Apa gunanya kau begini? Makan siang dia dengan kawannya, makan malam dia tak mau makan. Dia bersolek untuk kawan kantornya, tinggal kau punya waktu sama dia 2 jam. Jam 9, jam 10, itu pun dia nonton Netflix. Habis itu dia pun tertidur. Besok begitu lagi. Apa gunanya kau jadi laki-laki? Pas giliran kau mau mengangkat suara, kau gajiku lebih besar. Akhirnya senapan angin tak meletus. Laki-laki kehilangan harga diri karena tak ada kuasa, tak ada harta. Kau tinggal menderita. Ini laki-laki yang model begini ini kalau mati tidak kena azab kubur. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab lagi. Udah azab kali dia di dunia ini. 10 jam dia dengan laki-laki lain. Belum lagi keluar kota. Kau pula yang mengantar dia ke airport. Kau pesankan pula sama kawan dia sekantor, jaga dia ya. Apa kata dia? Saya jaga pak. Dijaganya betul bini kau. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga laki-laki yang tak ada rasa cemburu. Jadi
kalian akan punya istri. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrawun. Dia tidak mengizinkan ada orang laki-laki yang masuk ke dalam rumah. Kata-kata kiasan. Jangan sampai ada laki-laki masuk ke dalam rumahmu, ke dalam handphonemu, ke dalam hatinya. Rumahmu adalah hatinya. Masuk laki-laki ke dalam hatinya, gambar laki-laki ke dalam handphonenya. Hati-hati. Ala, ketahuilah, wa haqquhunna 'alaikum, perempuan itu juga punya hak terhadap kamu. Istrimu juga punya hak. Apa dia? Antuhsinu ilaihinna, kau buat baik, ihsan, buat baik sama dia. Tentang apa? Fi kiswatihinna, pakaiannya. Jangan sampai pakai daster koyak, 16 koyak. Disempurnakan yang ke-17 pas 17 Agustus. Wa ta'amihinna, makanannya. Tak kau kasih makan dia. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Tirmidzi dari kata termes. Termes satu kampung perbatasan antara Afghanistan, Uzbekistan. Uzbek, Afgan, ada satu kampung namanya Termes. Termes, orang Arab menyebutnya Tirmiz. Bisa dibaca 3, Tirmizi, Tarmizi, Turmuzi. Maka di Indonesia 3 populer. Nama suami ibu siapa? Tarmizi. Oh enggak, Pak Turmuzi. 3 betul. Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Sama dengan Al-Basri, dari kata Basra, Irak. Bisa dibaca Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri. Waqala, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Loh, kok bisa hadis hasan sahih? Hadis hasan dengan hadis sahih kan beda. Kalau ketemu kalimat hasan sahih dari Imam Tirmidzi, istilah ini ada pada Imam Tirmidzi, tidak ada imam yang lain, cuma dia yang punya. Sebetulnya di dalam antara hasan dan sahih itu ada kata wa. Hasan wa sahih. Karena ulama ikhtilaf, menurut ulama ini hadis ini hasan, menurut ulama ini hadis ini sahih, maka disebut hasan wa sahih. Sebetulnya di balik kata itu ada artinya atau, karena satu ulama ikhtilaf tentang periwayat ini, apakah periwayat ini hasan atau sahih, maka dikatakan dia hadis hasan atau sahih. Kalau dua ulama menghukumi hadis ini, yang satu mengatakan hasan, yang mengatakan sahih, hasan wa sahih. Kalau seorang periwayat, dua ulama ikhtilaf tentang status dia, maka dikatakan hasan au sahih. Sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, tidak bertentangan dengan riwayat lain, dan tidak ada illat, hadisnya sahih. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, kuat hafalannya, tapi hafalannya 100, pas disuruh ulang cuman dapat 75, hadisnya hasan. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, tapi pas disuruh ulang hafalannya tinggal 50, dhaif. Hasan, sahih, dhaif. Tidak bersambung, riwayatnya kazab, pembohong, hafalannya kacau, bertentangan, banyak kali illatnya, maudhu, hadis palsu.
sahih, hasan, dhaif, maudhu. Maudhu bukan hadis. Tinggal 3. Sahih, hasan, dhaif. Hasan sama sahih sepakat ulama, dia bisa jadi dalil hukum. Tinggal 1, dhaif. Yang dhaif ikhtilaf. Kalau cukup 5 syarat bisa diamalkan. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah dalil hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pendusta, pembohong. Masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal, boleh walaupun dhaif. Contoh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Utlubul ilma walau bisin. Dhaif. Tapi Wahabi tidak boleh pakai hadis dhaif sama sekali. Asal dhaif tak pakai. Allahumma barik lana, dhaif. Pakai yang sahih. Bismillah. Dia tak pakai dhaif, asalkan dhaif tak pakai. Atlubul ilma walau bisin. Yang pakai. Tak perlu kita ke Cina. Kenapa? Karena Cina itu sudah datang ke sini. Kata dia. Qaulu, penjelasan kosakata. Awan, awan artinya asirat, asir artinya tawanan. Jamak dari aniyatin bil ain al muhmalah, dengan huruf ain tak bertitik. Kalau bertitik mu'jamah ghaib. Wahyal asirah, perempuan yang ditawan. Wal ani al asir. Syabbaha Rasulullah SAW al mar'ata, perempuan itu diserupakan fi dukhuliha tahta hukmi zauj, perempuan yang jadi istri masuk ke dalam kekuasaan suami, bil asir, seperti tawanan perang. Aku ini tawananmu bang, tapi aku bukan panglima perang, aku tawanan di hati. Waktu awal bulan. Wadarbul mubarrih, bar pukulan, mubarrih asyaq berat, syadid kuat. Darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak kuat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari-cari jalan. Artinya la tatlubu tariqan, jangan kau cari-cari jalan, tahtajuna bihi, dengan jalan itu kau jadikan hujjah, argumentasi, alaihinna, untuk tu'zunahunna, untuk menyakiti dia. Cari, dapat satu. Ini celah untuk menyakiti dia. Kau berselingkuh ya, tak ada kemana. Ini gambar kau beli kangkung kemarin, patutlah tukang kangkung itu selalu lewat sini mencari jalan. Nggak ada sama tukang kangkung bang, tukang bayam ada kata dia. Wallahu a'lam. Habis, nanti baru kita lanjutkan 277. Itulah kaji kita subuh. Sesabar apa kita menyikapi istri-istri tahun tinggi sekarang? Contoh, dilarang bermedsos, dilarang fitness, dilarang toksik. Kalau dia punya akun sosial, Instagram, TikTok, dia upload yang bersama-sama ramai-ramai, jangan sendiri. Jangan mengupload, mengekspos wajah. Jangan mengupload gerakan-gerakan. Dulu ada gerakan tren menjulurkan lidah.
beberapa tahun yang lalu. Lidah, rupanya terjulur lidah itu anjing yang sedang bernafsu. Itulah gunanya ta'aruf. Waktu ta'aruf itu ceritakan yang pahit-pahit. Apakah kau siap nanti tidak bermedsos? Kalau gitu aku tak siap, kata dia. Yang tuan nangis. Ini kadang laki-laki ini, kalau dia bilang aku tak siap bermedsos, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh bilang berganti, hilang satu urusan. Gitu. Yang dia bilang kaulah satu-satunya, matilah kalian. Begitu banyak perempuan. Cari yang solihah. Insya Allah kalian dapat yang solihah. Fitness. Perempuan itu kalau di tempat itu perempuan semua, boleh dia olahraga. Tapi di situ jangan ada yang jahat direkamnya atau diceritakannya ke laki dia. Tadi bang aku fitness, nampak aku ada bini siana gitu. Tak boleh. Jadi sesama perempuan pun tak boleh menceritakan sifat-sifat perempuan itu ke laki dia, tak boleh. Makanya perempuan itu ngaji juga. Kalau sama-sama ngaji bisa. Kalian cari perempuan yang takut kepada Allah, yang ngaji. Kalau tidak susah kalian. 2 kali kerja mencari nafkah lagi, mengurus perempuan lagi, mengurus handphone kalian lagi, mengurus handphone dia lagi. Handphone dia 3 pula mati ke. Tak sampai umur 40, 39 mati. Saya punya usaha minuman segar seperti es jeruk. Sedangkan di lokasi berjualan saya tidak semuanya muslim. Bolehkah saya berjualan dari pukul 11 saat bulan puasa Ramadan, Pak Ustadz? Tulis itu, es ini hanya untuk 1 non muslim, 2 musafir, 3 sakit, 4 penghuni neraka jahanam, 5 yang wajib berpuasa saya tidak tanggung jawab terhadap dosanya. Tulis itu biar tahu. Apakah ketika sholat berjamaah di masjid shop mengikuti sajadah yang terbentang, sedangkan di ujung sajadah masih ada ruang untuk ditempati sholat? Penuhkan dulu shop satu nih, penuh sampai habis ke ujung, penuh. Kalau sudah kalian tengok penuh kanan, penuh kiri, kalian buat shop baru di belakang imam. Sini imam, situ shop baru. Baru yang datang berikutnya diisinya ke kanan, sunnah, baru ke kiri, penuh. Jangan masih ada kosong dibuatnya shop baru. Tak boleh. Putus shop. Ini saya alami waktu salat berjamaah di masjid yang tak berdinding. Kalau misalnya ini tak berdinding, mana batas shopnya? Apakah diteruskan sampai ke situ? Atau mengikut shop sampai berhenti? Yang mana yang sebetulnya masjid itu? Yang mana masjid itu? Definisi pertama masjid yang atapnya nyambung. Itulah masjid. Selama masih ada atapnya, walaupun sudah habis dindingnya, ada atapnya, berarti masih masjid. Kalau definisi ini dipakai, bahwa semua yang atapnya nyambung berarti masjid, maka semua ustadz-ustadz yang ceramah di An-Nur itu pelaku dosa besar semua. Kenapa? Karena ustadz itu kencing dalam masjid. Ini masjid An-Nur, keluar pintu imam kan ada WC di situ. Masih nyambung tak atapnya? Berarti kencing dalam masjid itu. Maka definisi pertama tak bisa pakai. Lalu yang dimaksud dengan masjid di mana? Tempat yang biasa dipakai untuk sholat, bukan atap, tapi tempat yang biasa. Masjid tiang-tiang tak berdinding, ada teras di luar, tapi tak biasa dipakai. Dia hanya dipakai luar biasa. Kapan luar biasa?
Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Bukan yang biasa dipakai. Maka yang biasa itulah. Itu makanya perempuan maaf cakap yang haid, dia biasa duduk di teras. Itu maka masjid, perhatikan balik kampung, masjid-masjid di kampung kita dulu pasti ada terasnya. Kenapa? Karena arsiteknya ngaji. Teras itu dibuat selasar tuh untuk tempat perempuan yang haid. Sekarang orang tak mengaji, tak ada teras. Dalam Al-Quran banyak contoh baik, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, salih, al-birru. 6. Ada satu lagi yang kurang, jayyid. 7. Thayyib, bersih, tak ada cacat. Ini dinding ini tak thayyib karena ada cacat. Dinding yang itu thayyib, tak ada cacat sama sekali. Thayyib. Khair selalu dikonotasikan dengan harta, artinya baik tapi konotasinya materi, harta. Ma'ruf diambil dari kata urf, baik tapi yang sesuai dengan tradisi kita masing-masing. Baik di Aceh dengan baik di Minangkabau dengan baik di Kalimantan, sama-sama baik tapi ekspresinya beda. Namanya ma'ruf. Makanya kepada istri itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kamu ke istri kamu sesuai dengan tradisi di daerah masing-masing. Menyambut tamu di Aceh, didudukkan kita di atas kursi tinggi, diambilkan daun-daun pakai air, diambilkan pulut kuning pakai ayam. Kalau di Kalimantan tidak, turun kita dikasihnya palang panjang, suruh motong tebu, sekali cincang putus. Kalau di Papua tidak, dikasihnya piring besar, suruh pijak piring itu. Kalau di Minangkabau tidak, piring kecil disambutnya ting 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 kosong. Habis itu dipecahkan piring itu. Kita kapan makannya ini? Baik semua itu, baik tapi lain tradisi. Itu namanya ma'ruf. Ihsan, ihsan baik tapi baiknya lebih. Waktu kalian balik dari umrah, kalian kasih saya sebotol, maka waktu saya balik saya kasih 1 dirigen. Baik, namanya ihsan. Makanya ke orang tua tidak disebut ma'ruf. Wa bil walidaini ihsan. Kepada Allah ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita disuruh buat ihsan. Kenapa kepada orang tua itu disebut suruh ihsan? Supaya kita tidak pernah merasa bisa membalas. Bisa kita balas lebih? Tidak bisa. Kalian gendong mak kalian dari sini pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, belum bisa ihsan. Kenapa? Karena kalau mau ihsan, kalian kandung dia 10 bulan. Karena dia mengandung kalian 9 bulan. 10 hari, kalian kandung dia 9 bulan, 11 hari. Baru ihsan. Artinya apa? Sebaik apapun kalian ke ibu, ayah, belum bisa mengamalkan firman Allah, wa bil walidaini ihsan. Saleh. Saleh terkait dengan manfaat. Lawan dari kata saleh, fasid, merusak. Ada orang baik tapi dia tak mendatangkan manfaat, baik untuk dirinya sendiri, tidak saleh. Saleh itu bermanfaat untuk lingkungan. Kalau saya buat pondok tapi tak ada manfaatnya untuk lingkungan sekitar, tidak saleh, hanya sekedar hasan. Tapi kalau bermanfaat, anak-anak bisa mengaji malam, ibu-ibu bisa ngaji sore, bapak-bapak bisa ngaji
subuh. Sekolah tidak mahal, tidak pakai uang bangunan, itu soleh, bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Al-birru, puncak dari semua kebaikan adalah birru. Makanya untuk kedua orang tua disebut dengan birrul walidain. Makanya perbuatan kepada Allah disebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir walakinnal birra man ittaqa. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya dengan kosakata. Ketika kita meninggalkan maksiat karena teringat azab kubur atau siksa, takut akan hal, apakah termasuk takut kepada Allah? Saya Pak Ustadz takut buat dosa. Kenapa? Karena saya takut neraka. Wattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu pada neraka yang bahan bakarnya adalah nas, manusia, maksudnya orang kafir, wal hijarah, batu-batu, maksudnya batu berhala. Kemudian kita takut buat dosa karena takut neraka. Apakah itu bertentangan dengan firman Allah? Tidak. Kan Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Kita beramal karena ingin masuk surga. Allah juga yang nyuruh. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas sama. Allah yang nyuruh. Yang tak boleh itu di luar perintah Allah, itu baru tak boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku buat surga bukan karena ingin surga, aku buat amal bukan karena ingin surga, dan aku buat jauh dosa bukan karena takut neraka, itu dia sedang berpuisi. Paham? Salahkah orang berpuisi? Ya tidak salah. Kalau memang aku ingin surgamu ya Allah, tutup pintu surgamu itu untuk. Kalau memang aku takut buat dosa karena nerakamu ya Allah, padamkan nerakamu itu, karena aku hanya ingin cinta. Orangnya sedang berpuisi. Apa pula salah? Puisi namanya. Itu puisi dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Puisi. Jadi kalau kita takut masuk neraka, tidak syirik. Berarti kau takut neraka karena takut pada neraka, bukan takut sama Allah. Allah yang nyuruh, bodoh. Kan Allah yang nyuruh. Attaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Takutlah kau kepada neraka. Allah yang nyuruh. Kau kalau mau beramal, kalau beramal ingin masuk surga, berarti kau tak ikhlas, berarti kau masih ingin surga. Allah yang menyuruh, bongak. Wasani yang ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha. Berarti kau masih pakai Quran, kau masih syariat kau ni. Kami sama guru kami sudah hakikat, udah. Terus guru kau tu habis ngaji tu masih makan lontong. Masih. Kenapa? Lontong tu syariat itu. Kenapa tak makan zikir aja dia? Banyak orang sekarang ni pandai mengolah-olah cakap. Tukang olah, tukang olah. Hati pikir, hati tasawuf, pikiran filsafat. Filsafat lautan tak bertepi, hati planet tak berujung. Kalau kalian ikut filsafat tak bertepi, kalian ikutkan hati tak berujung. Lalu yang mengikatnya apa? Syariat. Makanya tasawuf yang kita ikut adalah tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Itu tasawuf kita, bukan tasawuf yang kemana-mana. Sholat batin, puasa batin, ujung-ujungnya nikah batin.
Apa ini? Berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Imam Junaid al-Baghdadi menetapkan aturannya secara universal, baru disusun Imam Al-Ghazali secara detail dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya kita ini ikut tiga. Dalam bidang akidah ikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih ikut Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Dalam bidang tasawuf ikut Imam Junaid al-Baghdadi yang disarikan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali. Bolehkah puasa nazar di hari Senin dan Kamis sekalian diniatkan anak supaya cepat sembuh? Nazar itu merubah sunat menjadi wajib. Puasa Senin Kamis sunat. Aku bernazar, ya Allah, kalau lulus aku P3K ini puasa Senin Kamis aku tanggal sekian dan sekian. Sebutkan tanggalnya. Karena kalau Senin Kamis seumur hidup, pingsan mati kalian. Karena banyak orang bercakapnya mudah, pas mengamalkannya bingung. Maka pada Senin Kamis tanggal tersebut puasa itu berubah menjadi wajib. Itu namanya nazar. Dah selesai nazar. Sekarang niat anak supaya cepat sembuh. Itu namanya tawassul dengan amalan sunnah. Ya Allah, berkat puasa sunatku ini sehatkanlah anakku. Itu namanya bertawassul dengan amalan sunnah. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Takutlah kamu kepada Allah dan bertawassullah. Hadis tentang tawassul sahih dalam Sahih Bukhari. 3 orang terjebak dalam gua, tertutup pintu. Yang pertama bertawassul, ya Allah, berkat sedekahku bukakan pintu gua ini, terbuka. Yang kedua berdoa, berkat baktiku ke emak ayahku bukakan pintu gua ini, terbuka. Yang ketiga, berkat aku tak jadi berzina, hampir saja tak jadi karena aku takut kepadamu, bukakan pintu, terbuka. Dari hadis ini diambil pelajaran boleh bertawassul dengan 3 amal. Pertama, sedekah. 2, bakti kepada orang tua. 3, menjaga diri dari maksiat.